Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada pelajaran kali ini kita akan membicarakan dalil-dalil kesunahan membaca qunut dalam sholat subuh. Jadi kita membahas kesunahan qunut sholat subuh. Mengapa? Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang asalnya membaca qunut lalu berhenti membaca qunut, dan ada juga sebagian kelompok yang tidak toleran, yang bersikeras kalau qunut itu hukumnya makruh dan bid'ah. Dari sini perlu kita jelaskan bagaimana sebenarnya dalil qunut dalam sholat subuh. Nah, dalil qunut dalam sholat subuh ini hadisnya banyak sekali. Antara lain hadis ini, an Abi Hurairah radhiyallahu an, annahu qala, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, wallahi la ana aqrabukum bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku ini paling dekat atau paling mirip di antara kalian dengan sholat Rasulullah SAW. Sholatku artinya apa? Sholatku paling persis, paling mirip dengan sholat Rasulullah SAW. Lalu bagaimana? Fakana Abu Hurairah yaqnutu fi raq'ati tsaniyah min sholati subhi ba'dama yaqul sami'allahu liman hamidah. Lalu Abu Hurairah selalu membaca qunut pada rakaat kedua sholat subuh, setelah ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah, fayad'u lil mu'minin wa yal'anul kufar. Lalu Abu Hurairah mendoakan orang-orang beriman dan melaknat orang-orang kafir. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Hadis ini menunjukkan bahwa qunut subuh itu memang disunnahkan. Mengapa? Abu Hurairah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa beliau ini orang yang paling mirip sholatnya dengan sholat Rasulullah SAW, dan beliau selalu melakukan qunut dalam sholat subuh. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis kedua juga dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a ra'sahu min ar-raq'ati tsaniyah min as-subhi qala. Sesungguhnya Nabi SAW ketika mengangkat kepalanya dari rakaat kedua salat subuh, Nabi berdoa, Allahumma anjil Walid ibn al-Walid wa Salamah ibn Hisham wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah wal mustad'afin bi Makkah. Allahumma shdud wat'atak ala mudar, Allahumma ij'alha alaihim sinin kasini Yusuf. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW bangun dari rakaat kedua, dari ruku ya, bangun dari ruku rakaat kedua salat subuh itu membaca doa. Ini artinya qunut subuh. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik, annahu su'ila, Anas bin Malik ditanya, hal qanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati subhi, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qunut dalam sholat subuh? Faqal na'am. Anas menjawab, iya, baca qunut. Faqila lahu, lalu ditanya pada beliau, qabla ruku atau ba'da ruku, sebelum ruku atau setelah ruku? Qal ba'da ruku. Kata Anas bin Malik, setelah ruku. Qala Musaddad, rawinya yang bernama Musaddad menambahkan biyasir, sebentar, maksudnya qunutnya sebentar.
Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat lain, Anil Bara radhiyallahu an, dari sahabat Bara, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi subhi wal maghrib. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca kunut dalam sholat subuh dan maghrib. Enggak pernah berhenti baca kunut. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain, Anil Bara ibn Azib radhiyallahu an, dari Al Bara bin Azib qal, Bara berkata, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholatil maghribi wal fajri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut dalam sholat maghrib dan fajar, sholat subuh maksudnya. Rawahu Muslim. Hadis ini juga riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat lain, an Khufaf ibn Ima ibn Rahadah al-Ghifari radhiyallahu an, dari Khufaf qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholati subhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau berdoa kunut dalam sholat subuh. Allahumma la'an bani Lihyan wa Ri'lan wa Zakwan wa usayyah aswatillaha wa rasulah. Mendoakan laknat kepada Bani Lihyan, Bani Ri'l dan Bani Zakwan. Lalu Rasulullah bersabda, usayyah aswatillah wa rasulah. Bani Usayyah, orang-orang Usayyah telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ghifar ghafarallahu laha. Sedangkan suku Ghifar, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Wa aslam salamahallah. Sedangkan suku Aslam, semoga mendapat keselamatan perlindungan dari Allah. Rawahu Muslim. Ini dalil kunut subuh. Kemudian hadis lain, an Anas radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik berkata, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi sholati subhi hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus membaca kunut dalam sholat subuh hingga meninggalkan dunia. Sampai wafat beliau baca kunut terus. Qala Abu Abdillah rahimahullah, Imam Abu Abdillah Al-Hakim berkata, hadza haditsun sahih fa inna ruwatahu kullahum thiqat. Hadis ini sahih karena perawinya semuanya dipercaya. Arwahul Baihaqi fil Khilafiyat. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Khilafiyat. Kemudian qala Al-Baihaqi rahimahullah, Al-Baihaqi berkata, uruwiya an Aliyin wa ibn Abbas wa ibn Umar wa ibn Mas'ud wa Jabir ibn Abdullah wa Ammar wa Hudzaifah bin Asid al-Ghifari wa Aisyah binti Siddiq radhiyallahu anhum anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata fi sholati subhi. Telah diriwayatkan dari sahabat Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Jabir, Ammar, Hudzaifah bin Asid al-Ghifari dan Aisyah binti Siddiq radhiyallahu anhum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kunut dalam sholat subuh. Kemudian kata Al-Baihaqi juga, waruwina dzalika an Abi Bakrin as-Siddiq wa Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib, Abi Hurairah wal Bara bin Azib radhiyallahu anhum. Dan diriwayatkan pada kami hal itu, kunut subuh itu, dari Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abi Hurairah, Bara bin Azib radhiyallahu anhum. Semuanya membaca kunut dalam sholat subuh. Ini dalil kunut subuh. Ini diantara riwayat dari Sayyidina Umar Anil Aswad qala, Aswad berkata, shallaitu khalfa Umar bin Khattab radhiyallahu an fis safar wal hadar ma la uhsi. Aku sholat di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu an, baik dalam bepergian maupun ketika tidak bepergian, yang tidak aku hitung. Fakana yaqnutu fi raq'ati tsaniyah min sholatil fajri. Umar selalu membaca kunut dalam rakaat kedua sholat subuh. Wala yaqnutu fi sa'iri sholawatihi. Beliau tidak baca kunut dalam sholat yang lain. Kunutnya hanya dalam sholat subuh. Kemudian juga Anil Hasan qala, Hasan Al-Basri berkata, qila li Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik pernah ditanya, innama qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca kunut kan hanya sebulan.
Faqala, apa kata Anas? Anas menjawab, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu hatta mata. Rasulullah SAW terus baca kunut sampai wafat. Wa Abu Bakrin hatta mata, Abu Bakar baca kunut sampai wafat. Wa Umar hatta mata, Umar baca kunut sampai wafat. Semuanya sampai wafat. Anil Awam bin Hamzah qala, Awam bin Hamzah berkata, sa'altu Abu Utsman 'anil qunut fi subahi. Aku bertanya kepada Abu Utsman tentang kunut salat subuh. Qala, Abu Utsman berkata, ba'dar ruku. Ya, setelah ruku, kata Abu Utsman. Qultu, aku bertanya lagi, aman dari siapa? Qala, Abu Utsman berkata, an Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Kunut salat subuh setelah ruku itu dari Abu Bakar, Umar dan Utsman. Qala Al-Baihaqi berkata, hadza isnadun hasan. Ini sanadnya hasan. Kemudian an Yazid bin Abi Ziyad qala, dari Yazid bin Abi Ziyad beliau berkata, sami'tu asyakhana yuhadditsun. Aku mendengar guru-guru kami bercerita, anna Aliyan radhiyallahu an kana yaqnutu fi sholati subhi ba'da ruku. Bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu an selalu membaca kunut dalam sholat subuh setelah ruku. Jadi Sayyidina Ali baca kunut terus. Nah, kemudian ini setelah kita mendengar ya dalil-dalil bahwa kunut subuh ini dasarnya kuat sekali, lalu ada syubhat beberapa hadis bahwa Nabi SAW meninggalkan kunut. Hadisnya bagaimana? Misalnya hadis riwayat Muslim, an Asim al-Ahwal qala, Asim berkata, sa'altu Anasan radhiyallahu anil qunut qabla ruku. Aku bertanya kepada Anas tentang kunut sebelum ruku. Qala, Anas menjawab, innama qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku' syahran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut setelah ruku' itu hanya sebulan. Yada'u ala nasin qatalu unasan min ashabihi yuqul lahumul qurra. Rasulullah mendoakan keburukan pada orang-orang yang membunuh sekelompok manusia dari sahabat-sahabat beliau yang disebut dengan al-qurra. Rawahu Muslim. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW kunutnya hanya sebulan, mendoakan laknat bagi orang yang membunuh sahabat beliau. Warawahu Qatadah an Anas radhiyallahu an, dari Anas juga, anna Rasulullah SAW yad'u syahran yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab thumma tarakahu. Sesungguhnya Rasulullah SAW membaca kunut dalam satu bulan, mendoakan bagi penduduk kampung ya, orang-orang kampung dari kampung-kampung Arab atau marga-marga Arab, kemudian beliau meninggalkan kunut itu. Jadi hanya sebulan dalam hadis ini. Ini hadis sahih. Nah, hadis ini sebenarnya bagaimana? Qala Al-Baihaqi rahimahullah. Al-Baihaqi rahimahullah berkata, hadza haditsun la syakka fi sihhatihi. Hadis tadi memang benar-benar sahih, tidak ada keraguan. Illa annahu sallallahu alaihi wasallam tarakat du'a alaihim wal la'nah. Cuma maksud dari hadis itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan doa keburukan dan laknat pada orang-orang kafir itu. Itu yang ditinggalkan. Walam yatrukil kunuta aslan. Dan Nabi tidak meninggalkan kunut sama sekali. Yang ditinggalkan doa keburukan untuk orang kafir itu. Au tarakahu fi sa'iris shalawat duna subhi. Atau Nabi meninggalkan kunut itu dalam semua sholat selain sholat subuh. Kalau sholat subuh baca kunut. Mengapa? Bidali lima ruwina an Anasin fi akhbarihi. Dengan dalil hadis-hadis yang diriwayatkan pada kami dari Anas bin Malik, andawami fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik ila anfaraqad dunya. Tentang kelanggengan Nabi SAW melakukan kunut sampai meninggal dunia. Riwayat dari Anas sampai wafat beliau berkunut. Waruwina anil khulafa'ir rasyidin, dan juga diriwayatkan pada kami dari khulafa'ir rasyidin, mereka baca kunut juga. Suman Abi Hurairah wal Bara' bin Azib, juga dari Abu Hurairah dan Al-Bara', annahum qanatu fi sholati subhi, mereka baca kunut dalam sholat subuh.
Walau kana matrukan lama baku, seandainya kunut subuh ditinggal juga, mestinya khulafaur rasyidin, lalu sahabat-sahabat yang dekat dengan beliau seperti Abu Hurairah, Al-Bara bin Azib pasti meninggalkan juga. Ternyata mereka baca kunut itu. Karenanya hadis tadi, hadis barusan perlu ditakwil. Ini riwayat pertama ya, syubhat pertama. Kemudian syubhat kedua, An Abi Malik Al-Asyja'i qala. Abi Malik Al-Asyja'i berkata, Sa'altu Abi anil kunut. Aku bertanya kepada ayahku tentang kunut. Faqol, ayahku menjawab, Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abi Bakar, Umar dan Utsman. Falam ara ahadam minhum fa'alahu qattu. Aku gak pernah melihat seseorang dari mereka melakukan kunut. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini sahih. Dalam riwayat lain, An Abi Malik Al-Asyja'i qala, Abi Malik berkata, qultu li abi. Aku berkata kepada ayahku, ya Abah, hai ayah, alaysa qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakrin wa khalfa Umar? Bukankah Anda telah mengerjakan sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar dan di belakang Umar? Qala, ayahnya menjawab, bala iya. Fakultuh, aku bertanya, afakanu yaknutuna fil fajri? Apakah mereka baca kunut dalam sholat subuh? Qol, ayahnya menjawab, ya bunai muhdatsah. Hai anakku, itu baru itu, artinya gak ada kunut dulu. Ini hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tayalisi dan lain-lain. Nah, ini bagaimana menanggapi hadis ini yang berbeda dengan hadis banyak sahabat di atas? Bagaimana? Qala Al-Baihaqi rahimahullah. Al-Baihaqi rahimahullah berkata, wa hadza minan nau' alladzi dzakarna. Hadis ini termasuk jenis apa yang telah kami sebutkan. Annal hukma liqauli may yarwi wa yasma, bahwa hukum itu kembali pada sahabat yang meriwayatkan dan mendengar adanya kunut. Beliau kan tidak meriwayatkan dan tidak mendengar adanya kunut. Yang mendengar yang didahulukan. Duna man la yushahidu wa la ya'lam. Jadi keputusan itu tidak mengikuti seorang perawi yang tidak menyaksikan dan tidak tahu. Waslu qaulina wa qaulikum, sedangkan dasar pendapat kami dan pendapat kalian, anna Tariq bin Asyam al-Asyja'i aw ghairahu, bahwa Tariq bin Asyam al-Asyja'i atau lainnya, wa in kana qad sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau telah menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam sunnatan alimaha ghairuhu. Beliau ini tidak mengetahui amalan sunnah yang diketahui oleh sahabat yang lain. Walam yasma' qaulan sami'ahu ghairuhu, dan beliau tidak mendengar perkataan atau doa Nabi yang didengarkan oleh sahabat lain. Walam yusyahid fi'lan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syahadahu ghairuhu, dan beliau tidak menyaksikan perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan oleh sahabat lain. Maka bagaimana? Fa'alaihi wa ala jami'il muslimin qabuluhu. Maka beliau dan seluruh kaum muslimin harus mendengar apa yang memang dilakukan oleh Nabi. Harus menerima apa yang dilakukan oleh Nabi, karena beliau kan nggak mendengar. Harus menerima yang mendengar itu. Wa hadza amirul mu'minin wa khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi min ba'dihi. Coba bayangkan, ini Amirul Mukminin, khalifahnya Rasulullah SAW pada umatnya setelah Rasulullah wafat, Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lam yasma' minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mirathil jaddati syai'an. Abu Bakar ini gak pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam keputusan tentang warisan nenek. Nenek itu kalau cucunya meninggal dapat warisan apa enggak. Abu Bakar gak pernah dengar. Hatta akhbarahul Mughirah bidzalik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya sahabat Mughirah mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa nenek dapat warisan. Padahal Abu Bakar levelnya lebih tinggi daripada Mughirah.
faqabilahu. Akhirnya bagaimana? Abu Bakar menerima informasi dari Mughirah wa qadha bihi, dan Abu Bakar memutuskan sesuai informasi dari Mughirah. Fa kaifa Tariq bin Asyam? Lalu bagaimana dengan Tariq bin Asyam? Beliau bilang nggak tahu Nabi berkunut, sementara riwayat lain mengatakan Nabi berkunut. Tentunya yang meriwayatkan Nabi berkunut didahulukan daripada yang meriwayatkan tidak berkunut. Ini dinyatakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Khilafiyat juz 3 halaman 16. Nah, ini saudara-saudara dasar-dasar umat Islam di Indonesia penganut mazhab Syafi'i yang istiqomah membaca kunut dalam sholat subuh. Artinya dalilnya kuat. Mudah-mudahan kita rajin sholat berjamaah, termasuk sholat berjamaah subuh, dan jangan lupa baca kunut subuh pada rakaat kedua setelah ruku pada waktu i'tidal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.